Rusia balas jatuhkan sanksi pada 287 anggota parlemen Inggris. Rusia menjatuhkan sanksi terhadap ratusan anggota parlemen Inggris dalam langkah balasan setelah otoritas Inggris pada Maret lalu menjatuhkan sanksi terhadap 386 anggota parlemennya. Sanksi dari Moskow ini mencakup larangan masuk ke wilayah Rusia. Seperti dilansir CNN dan AFP, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa sanksi itu mencakup larangan masuk bagi 287 anggota parlemen Inggris ke wilayah Rusia setelah Inggris memasukkan nama-nama anggota parlemen Rusia ke dalam daftar hitam terkait invasi Moskow ke Ukraina. Merespon keputusan yang diambil oleh pemerintah Inggris pada 11 Maret yang menambahkan 386 deputi Duma ke dalam daftar sanksi dalam langkah timbal balik pembatasan pribadi diberlakukan terhadap 287 anggota House of Commons, sebut Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya. Baik anggota parlemen dari Partai Konservatif maupun Partai Buruh masuk ke dalam daftar sanksi Rusia tersebut. Total terdapat 650 anggota dalam House of Commons Inggris. Moskow menyebut daftar itu terdiri atas para anggota parlemen yang dianggap memainkan bagian paling aktif dalam menyusun sanksi anti Rusia dan berkontribusi terhadap histeria Russophobia. Nama Kepala Staf Downing Street atau kantor PM Inggris Steve Barclay dan Ketua House of Commons Lindsay Hoyle masuk dalam daftar anggota parlemen Inggris yang dijatuhi sanksi oleh Rusia tersebut. Ada juga nama Menteri Brexit Jacob Rees-Mogg dan Menteri Lingkungan Josh Eustis. Orang-orang ini yang tidak lagi diizinkan memasuki Federasi Rusia mengambil bagian paling aktif dalam pembentukan instrumen sanksi anti Rusia di London dan berkontribusi pada penyebaran histeria Russophobia yang tidak berdasar di Inggris. Demikian disebutkan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia. Retorika permusuhan dan tuduhan tidak masuk akal yang datang dari mulut para anggota parlemen Inggris itu tidak hanya membenarkan tindakan permusuhan London yang bertujuan menjelekkan negara kita dan isolasi internasional, tapi juga digunakan oleh para penentang dialog saling menghormati dengan Rusia untuk merusak landasan kerjasama bilateral. Imbuh pernyataan tersebut. Kirim senjata ke Ukraina, Rusia itu tanda NATO sudah siap berperang dengan kami. Pengiriman persenjataan Barat ke Ukraina berarti aliansi NATO pada dasarnya terlibat dalam perang dengan Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Senjata itu akan menjadi target yang sah bagi militer Rusia yang bertindak dalam konteks operasi khusus, kata Lavrov seperti disadur dari Reuters. Fasilitas penyimpanan di Ukraina Barat telah menjadi sasaran lebih dari sekali oleh pasukan Rusia. Bagaimana mungkin tidak? NATO pada dasarnya terlibat dalam perang melawan Rusia melalui negara lain dan mempersenjatai negara itu. Perang berarti perang. Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menggunakan deklarasi darurat yang pertama kali selama pemerintahan Biden untuk menyetujui kemungkinan penjualan amunisi senilai 160 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,38 triliun rupiah ke Ukraina. Persetujuan penjualan amunisi itu untuk membantu Ukraina mempertahankan diri terhadap invasi Rusia yang sedang berlangsung, kata Pentagon. Pemerintah Ukraina telah meminta untuk membeli berbagai senjata yang disebut sebagai amunisi tidak standar yang merujuk pada amunisi yang tidak sesuai dengan standar NATO. Pentagon mengatakan paket itu dapat mencakup amunisi artileri untuk howitzer, tank, dan peluncur granat seperti peluru 152 mm untuk 2A36 Gietzin, peluru 152 mm untuk meriam D20, FOG-17 untuk peluncur granat otomatis, AGS-17 amunisi 125 mm, HE untuk peluru T-72 dan 152 mm untuk 2A65 MSTA.
Rusia izinkan serangan ke pangkalan militer NATO yang bantu Ukraina. Perang Dunia Ketiga dimulai. Rusia melegalkan penyerangan pangkalan militer negara-negara NATO yang mendukung Ukraina. Serangan tersebut dilakukan untuk memutus rantai logistik dan persenjataan kiriman NATO ke Ukraina. Muncul kekhawatiran sikap Rusia tersebut akan benar-benar memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dilansir dari Daily Mail, Rabu 27 April, keputusan tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Ia menyatakan bahwa Rusia dapat mengizinkan serangan terhadap negara NATO yang menyediakan senjata ke Ukraina. Apakah kita memahami dengan benar bahwa demi mengganggu logistik pasukan militer, Rusia dapat menyerang sasaran militer di wilayah negara-negara NATO yang memasok senjata ke rezim Kiev, kata Zakharova. Bagaimanapun ia secara langsung menyebabkan kematian dan pertumpahan darah di wilayah Ukraina. Kata-katanya muncul setelah Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heappey mengatakan bahwa Inggris mendukung serangan udara Ukraina pada infrastruktur Rusia. Dia menambahkan bahwa akan senjata Inggris sepenuhnya sah digunakan dalam serangan semacam itu. Namun pernyataannya ditanggapi negatif oleh Kremlin dengan Kementerian Pertahanan menuduhnya melakukan provokasi. Moskow juga memperingatkan bahwa pihaknya akan bersiap untuk menyerang balik pusat pengambilan keputusan di Kiev sebagai pembalasan, bahkan jika diplomat Barat hadir. Hal itu disampaikan setelah Kepala Departemen Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin kemarin mengatakan bahwa retorika ancaman perang nuklir Moskow sangat berbahaya dan tidak membantu. Selama kunjungan ke Jerman, dia membalas ucapan diplomat Rusia Sergei Lavrov yang mengatakan bahwa para pemimpin Barat mempertaruhkan Perang Dunia Ketiga dengan memasok senjata berat ke Ukraina. Retorika semacam itu sangat berbahaya dan tidak membantu, kata Austin. Tidak ada yang ingin melihat perang nuklir terjadi. Ini adalah perang di mana semua pihak kalah. Retorika berbahaya itu jelas tidak membantu dan sesuatu yang tidak akan kita lakukan.